Dalam hari ini kita lanjutkan membaca kitab Syarah Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai pada keterangan hadis yang keempat. Al-hadithur rabi', bermula hadis yang keempat. An Ibrahim, daripada Ibrahim. An Alqamata, daripada Alqamah. Alqamah, ya, pernah dengar kisah Alqamah? Belum? Kisah Alqamah yang terkenal. Alqamah, siapa Alqamah? Alqamah sudah kan waktu membaca kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Alqamah itu seseorang yang husnul khotimah akhirnya, tetapi hampir-hampir tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Disebabkan oleh apa? Pernah satu kali melebihkan istrinya dari ibunya. Itu Alqamah. Alqamah seorang pemuda yang taat pada Allah. Semua orang menyaksikan dan mengakui kesolehannya. Dia Alqamah. Jadi Alqamah itu hidup penuh dengan akhlak yang mulia. Karena kemuliaan akhlaknya, enggak ada satupun orang yang menyaksikan kemuliaan akhlaknya. Benar-benar orang soleh. Kesolehannya tidak hanya diakui oleh orang yang ada di rumahnya, tetapi seluruh masyarakat mengetahui akan kesolehan daripada seseorang yang bernama Alqamah. Tapi pada akhirnya ketika menjelang wafat, ketika naza itu sakaratul maut, maka Alqamah ini dibimbing oleh saudara-saudaranya. Wahai Alqamah, katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Alqamah ini diam, tidak bisa berbicara. Bahkan berkata, sungguh aku tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Padahal dia sudah sakaratul maut, sudah naza, sudah dilihat akan meninggal dunia. Lalu orang kan heran, kok kenapa begini? Ada orang soleh yang semua orang menyaksikan kesolehannya seumur hidup, kok pada akhir hayatnya enggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya karena bingung seperti itu, para sahabat yang lain melihat Alqamah, maka diadukanlah kepada baginda Nabi. Datang sebagian utusan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni melaporkan akan keadaan Alqamah. Ya Rasulullah, pemuda itu yang soleh sekarang naza, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Nabi SAW, betulkah seperti itu? Ya, betul ya Rasulullah. Kalau begitu, mari kita ke rumah Alqamah. Baginda Nabi yang ikut ke rumah Alqamah. Sampai dijumpai Alqamah memang sedang naza, sedang terlihat begitu susah. Hampir-hampir napasnya keluar dari jasadnya, tapi tidak keluar-keluar rohnya. Kemudian terlihat begitu tersiksa. Maka Nabi datang mendekati Alqamah. Wahai Alqamah, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alqamah bilang, ya Rasulullah, sungguh aku tidak mampu mengucapkannya. Ini kita bisa bayangkan, ini yang mentalkinkan bukan kita yang banyak dosa ini, bukan, tapi yang mentalkinkan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya pada yang lain, ini orang soleh? Iya ya Rasulullah, ini Alqamah, seorang pemuda yang soleh. Tetapi ya Rasulullah, barangkali dia ini orang durhaka pada orang tuanya. Apakah ia masih memiliki orang tua? Iya betul ya Rasulullah, dia memiliki seorang ibu. Maka Rasulullah meminta untuk dipanggil ibunya. Dihadirkan ibunya ke hadapan Alqamah. Maka Rasulullah tanya kepada ibu itu, wahai ibu, betulkah ini anakmu? Dijawab oleh ibunya Alqamah, iya, itu adalah anakku. Apakah kesalahan anakmu?
sehingga ia tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah di akhir hayat ini. Bukankah ia termasuk orang yang soleh? Ibunya cerita, suatu ketika Alqamah itu pernah satu kali membuat tersinggung ibunya, disebabkan Alqamah lebih memperhatikan istrinya ketimbang ibunya. Berapa kali? Satu kali. Jadi lebih memperhatikan istrinya ketimbang ibunya, dan dilakukan Alqamah satu kali. Itu pun tidaklah sengaja dan tidaklah berniat Alqamah itu untuk durhaka, tapi perbuatannya itu menyinggung hati ibunya, dan itu sekali. Maka disebabkan itu seorang yang soleh sekelas Alqamah enggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka Rasulullah meminta kepada ibu, wahai ibu, maafkanlah anakmu ini. Ibunya masih berat memaafkan, karena begitu sakit hati, tersentuh rupanya hati dengan perbuatan Alqamah itu. Ya, kita bisa membayangkan perasaan seorang ibu ketika melihat anak yang ia sayangi lebih memilih memperhatikan kepentingan istrinya ketimbang ibunya. Walau memperhatikan kebutuhan istri itu sebuah kewajiban seorang anak, tapi ada kewajiban yang lebih wajib lagi, yakni memperhatikan kepentingan ibunya. Istri itu dia temukan setelah dia dewasa, setelah dia bisa berkeluarga, bisa mencari nafkah. Sedangkan ibunya merawatnya daripada kecil, bahkan menjadi sebab adanya dia rawat dari dalam kandungan yang begitu menyulitkan, sampai lahir disuapi, disusui dan sebagainya, diajari berdiri, diajari duduk, kemudian dibersihkan kotoran dan sebagainya, tanpa sedikit pun mengeluh atas perbuatan yang seperti itu. Salat duha, salat sunnah tidak banyak dilakukan oleh seorang ibu disebabkan banyak mengurus anaknya. Bahkan yang wajib pun kadang-kadang bisa terlalaikan karena terhambat oleh perbuatan anaknya yang masih kecil. Tapi sama sekali ibu itu tidak pernah risau dengan perbuatan itu, ikhlas dikerjakan. Tiba-tiba begitu anaknya berkeluarga, istrinya lebih dia perhatikan ketimbangan ibunya. Alqamah orang yang soleh, diakui oleh semua orang di zaman Nabi dia orang soleh, karena sekali membuat ibunya tersinggung dan belum dimaafkan ibunya, maka ditalkin oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, enggak mampu dia. Sampai-sampai Nabi kasihan melihatnya, menggigil seperti orang kedinginan. Setiap ditalkin ucapkan la ilaha illallah, enggak bisa. Alqamah katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak bisa juga seperti itu. Akhirnya Rasulullah tidak tega melihat begitu kasihan. Nabi SAW perintahkan sahabat yang lain mengumpulkan kayu bakar. Lalu kayu bakar itu disusun seperti api unggun itu, kemudian dibikinlah api unggun yang begitu besar. Lalu Alqamah dipegang oleh Rasulullah. Wahai ibu, kami tidak tega dan tidak tega melihat betapa tersiksanya Alqamah ini. Tidak bisa mengeluarkan ruh dari jasadnya dan tidak juga bisa mengucapkan kalimat tauhid. Kami tidak tega melihatnya wahai ibu. Kalau engkau tidak memaafkan anakmu ini, maknanya engkau tidak mensyafa'atinya dengan tidak memaafkan dosanya, maka kami akan lemparkan Alqamah ke dalam kobaran api itu agar dia cepat menghembuskan napasnya. Maka Rasulullah SAW akan mengambil Alqamah, maka menangislah ibu itu. Ya Rasulullah, tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya terbakar. Oleh sebab itu ya Rasulullah, aku telah memaafkan daripada dosa anakku Alqamah ini. Maka kata Nabi, enggak cukup begitu. Ucapkan wahai ibu, aku mensafaati anakku, aku maafkan kesalahannya. Lalu ibunya berucap dengan lafaz yang diajari Nabi. Maka setelah itu ibunya setelah berucap, maka Nabi mendekati Alqamah. Sekarang Alqamah, qul, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Alqamah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ruhnya keluar daripada jasadnya dan ia wafat dalam keadaan husnul khatimah, karena dimaafkan ibunya. Bagaimana jika ibu tidak memaafkan? Nauzubillah summa nauzubillah. Ini Alqamah ini. Alqamah lah yang membawa riwayat ini.
Jadi pelajaran bagi kita, apapun alasannya, jangan pernah menyebabkan kita menyakiti hati ibu kita. Apapun, ya, saya sudah pernah sampaikan, ada banyak orang yang terhalang memperhatikan ibunya lantaran istri. Ada orang terhambat mengirimi ibunya uang lantaran istri. Ada juga orang yang ngirim tapi sembunyi-sembunyi demi supaya tidak ribut karena istri marah kalau ngirimin ibu. Kirim saja terang-terangan di hadapannya. Kalau marah ya marah saja, berantem enggak apa-apa. Nanti juga damai, ketimbang kebiasaan kita itu menjadi terhalang memperhatikan ibu kita atau orang tua kita karena istri. Jadi istri ya dididik seperti itu. Nah, ini urusannya urusan su'ul khotimah dan husnul khotimah. Taruhannya seperti itu. Al-qamah yang soleh, kesolehannya tidak hanya klaim, tapi diakui Nabi dan diakui seluruh sahabatnya orang soleh. Sekali berbuat itu membuat hampir su'ul khatimah, apalagi kalau dilakukan sengaja dan terus menerus dan memang niatnya menyakiti orang tua. Nauzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu kita perhatikan, ya, ibu bapak diperhatikan. Selain memperhatikan keluarga, ya, keluarga. Karena memperhatikan keluarga juga kewajiban juga. Tapi maksudnya jangan dipertentangkan. Jadi jangan menjadi penghalang. Nah, ini hadis dibawa oleh Al-Qamah. An Ibrahim, dari Ibrahim Al-Qamah, dari Al-Qamah. An Abdullah ibni Mas'udin, daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Qala, telah berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang menuntut satu bab akan ilmu, yantafi'u bihi fi akhiratihi, yang membermanfaat atasnya dengan ilmu itu, fi akhiratihi, di dalam urusan akhiratnya, wa dunyahu, dan dunianya, a'tahullahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya khairan lahu, lebih baik darinya, min umrid dunya, lebih baik darinya daripada umur dunia. Berapa umur dunia? 7,000 sanatin, yakni 700 sanatin, 700,000 tahun, 7,000 tahun, 7,000. Barang siapa yang menuntut ilmu satu bab saja, dan ilmu yang ia tuntut itu bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, maka Allah akan memberinya ganjaran disebabkan ia menuntut ilmu yang satu bab itu dengan ganjaran yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Lebih baik daripada 7,000 umur dunia. Siyami nahariha wa qiyama layaliha, yang 7,000 tahun itu ia isi dengan siam, puasa di siang hari, dan ia isi dengan solat di malam hari, makbulan ghairu mardud, yang puasa dan solatnya itu adalah puasa dan solat yang diterima dan tidak ditolak. Ini keutamaan menuntut ilmu. Kata pentahqiq kitab ini, aku tidak menemukan hadis ini di dalam kitab-kitab hadis yang aku punya, kata beliau. Tetapi ada disebutkan sesuatu yang kesimpulannya mirip di dalam kitab Imam Ibnu Asakir, di dalam Tarikh Damsyik. Artinya ini adalah perkara yang agung yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan keterangan selanjutnya, an Ibrahim, dari Ibrahim, an Al-Qamata, dari Al-Qamah, masih riwayat sama, an Abdullah radhiyallahu anhum, dari Abdullah radhiyallahu anhum, semoga Allah senantiasa meridhai mereka. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu a'malal mukfiyin, a'malal makfiyina,
adalah amalannya orang yang berkecukupan. Membaca Quran itu secara umum adalah amalnya orang yang berkecukupan. Wassalatu, dan bermula salat, a'malal a'ajizi, adalah amalnya orang-orang yang lemah. Ya, di sini maksudnya adalah sunnah ya, salat-salat sunnah. Wassaumu, dan bermula puasa, a'malul fuqara'i, adalah amalnya orang-orang fakir. Wattasbihu, dan bermula tasbih, a'malun nisa'i, adalah amalnya perempuan-perempuan, amalnya perempuan. Wassadaqatu, dan bermula sedekah itu, a'malul asqiyai, adalah amalnya orang-orang yang dermawan. Wattafakkuru, dan bermula bertafakkur, a'malud du'afa, itu pekerjaannya orang-orang lemah. Ala adullukum ala a'malil abtali, maukah engkau aku tunjukkan ya kepada amal al-abtali, amalnya para jawara. Al-abtal itu jawara namanya, jagoan lah, pendekar. Nah, pendekar. Apa amalnya para jawara itu? Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma a'malul abtal, apakah amalnya para jawara itu, para pemenang-pemenang itu apa? Qala, Nabi menjawab, talabul ilmi, adalah menuntut ilmu. Fa innahu nurul mu'mini, karena sesungguhnya ia ilmu adalah cahayanya orang yang beriman, fid dunya wal akhirati, cahaya baginya di dunia dan di akhirat. Nah, ini maksudnya begini. Orang itu kadang-kadang beramal itu kan beramal sesuai dengan kondisinya, iya kan? Sesuai dengan kondisinya. Amalnya pejabat apa yang cocok baginya? Dia menjadi pemimpin yang adil, itu amalnya. Amal yang keren bagi pejabat itu adalah menjadi pejabat yang adil. Tanda tangannya itu menjadikan maslahat bagi agama. Itu amal dia, paling besar pahala bagi dia ketika itu yang dia perbuat. Sedekah itu amalnya siapa? Sedekah itu ciri khas amalnya orang yang dermawan. Orang dermawan tentu karena dia punya yang ingin dia kasih ke orang. Dia punya sesuatu dalam bentuk harta, maka dia bersedekah. Ketika dia bersedekah termasuk orang dermawan. Orang kaya amalan terbaik baginya bersedekah, bukan puasa sunnah. Ya, secara umum begitu. Tapi kalau bisa semuanya, ya lebih bagus. Jadi nilai sedekahnya orang kaya itu lebih tinggi daripada nilai puasa sunnahnya dia. Kenapa? Karena dia dituntut amalnya adalah sedekah, bukan puasa. Secara umum seperti itu. Begitu juga dengan apa yang dikatakan di sini, qiraatul Quran, membaca Quran adalah a'malul mukfiin, amalnya orang-orang yang sudah berkecukupan. Iya, dia sudah berkecukupan, maka pekerjaan setiap harinya membaca Quran, duduk sampai malam baca Quran. Kira-kira kalau orang enggak berkecukupan bisa enggak seperti itu? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia harus kerja. Nah, orang yang sudah punya berkecukupan dalam sisi dunianya, maka pekerjaannya apa? Membaca Quran. Nah, itu amalan tertentu. Tentu ini adalah amalan yang sunnah, gitu ya. Jadi melakukan sesuatu yang sunnah itu. Salat sunnah itu amalnya orang-orang lemah, gitu ya. Kemudian a'malul fuqara, amal-amalnya orang-orang yang fakir itu puasa. Ya, orang yang fakir amal terbaik baginya apa? Ya puasa. Karena tidak punya banyak makanan untuk dia makan, dia tidak punya banyak harta untuk dia sedekahkan, maka ia bisa ngapain supaya dia dapat nilai ibadah? Apa yang bisa kerjakan kira-kira? Ya puasa sekalian. Puasa tetap enggak makan,
Enggak puasa tetap juga enggak makan. Kenapa? Fakir, enggak punya apa-apa. Mending puasa sekalian. Oleh sebab itu, puasa itu ya siar daripada amalnya siapa? Orang fakir. Maksudnya yang mau tidak mau dia mesti begitu gitu. Ada amalan yang mengalahkan, yakni amalannya para jawara, pemenang, para pemenang. Amalnya para pemenang itu apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu inilah sesuatu yang begitu berat sehingga orang yang mampu melakukannya dia disebut sebagai seorang pemenang. Nah sekarang menuntut ilmu itu berat. Berapa banyak orang yang bertahan menuntut ilmu? Itu ujian sangat luar biasa. Dan memang dia adalah orang-orang yang terpilih. Orang menuntut ilmu dari kecil, menuntut ilmu terus enggak berhenti. Itu perkara yang sangat berat gitu kan. Ujiannya sangat luar biasa. Makan dikekang, semuanya enggak bisa bebas. Ya, maka bagi orang yang mampu melakukannya, dia adalah seorang pemenang. Pemenang dia, seorang pemenang. Amalnya para jawara itu adalah menuntut ilmu. Nah, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi, adalah aku, kata Nabi, madinatul ilmi, kotanya ilmu. Wa Ali babiha, dan adapun Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Nah ini hadis baginda Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan ini hadisnya lemah, tapi sebagian ulama mengatakan hadisnya kuat. Bahkan ulama sebagian menulis secara khusus tentang jalur periwayatan hadis ini. Walhasil mayoritas ulama menganggap kuat hadis ini karena secara kenyataannya memang begitu. Apa kata Nabi? Ana madinatul ilmi, sesungguhnya aku ini, kata Nabi, kotanya ilmu. Kotanya ilmu. Jadi kalau orang mau dapat ilmu harus masuk ke kota kan? Harus masuk ke kotanya ilmu. Wa Ali babiha, dan bermula Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Jadi bisa enggak kita masuk ke dalam kota tanpa melalui pintu? Tidak bisa. Oleh sebab itu Nabi itu adalah kotanya ilmu. Bagi siapa yang ingin mendapatkan ilmu di dalam kota itu, maka dia mesti masuk ke kota itu. Dan satu-satunya jalan masuk ke dalam kota adalah melalui pintu. Dan pintunya ilmu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini secara menyeluruh atau secara sempurna. Hakikatnya seperti itulah. Kenapa? Karena yang tahu daripada urusan baginda Nabi sejak kecil, yang tinggal bersama Nabi sejak kecil, tidak ada yang lain kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Dari kecil Imam Ali itu kan pamannya Nabi itu, ya, sepupunya Nabi. Karena apa namanya, Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu punya anak namanya Ali. Nah, Abu Thalib pamannya Nabi ini saudaranya Abdullah bapaknya Nabi. Jadi sepupuan dengan Nabi. Tinggal serumah dengan Nabi sejak kecil. Oleh sebab itu hanya Imam Ali lah yang tidak pernah menyembah berhala. Oleh sebab itu Imam Ali dapat dua julukan. Satu julukannya radhiyallahu anhu, sebagaimana sahabat yang lain dapat julukan Allah meridhoinya. Tapi julukan yang kedua yang tidak disematkan pada sahabat yang lain, tapi khusus untuk Imam Ali adalah karramallahu wajhahu. Ali karramallahu wajhahu. Jadi Sayyidina Ali, Allah memberi karamat, kekeramatan pada wajahnya, kemuliaan pada wajahnya. Kenapa? Karena Imam Ali punya dua kelebihan. Satu, tidak pernah melihat aurat manusia, bahkan auratnya sendiri. Yang kedua, tidak pernah wajahnya sujud kepada berhala walau sebelum Islam datang. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah sujud kepada berhala sejak kecil, dan Imam Ali tinggal bersama Nabi sampai dewasa. Jadi Imam Ali telah tahu sejak kecil begini. Nah, Sayyidina Abu Hurairah itu kan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kalau kita baca Sahih Bukhari, itu periwayat rawi yang paling banyak Abu Hurairah terbanyak.
banyak termasuk min ahli suffah, mondok sama Nabi, hidup bersama Nabi di seputaran Masjid Nabawi. Itu mondok dari zaman dulu. Salah satu santri langsungnya Nabi itu ya ahli suffah disebut. Dia tinggal di masjid, Nabi yang nanggung mereka makan, sekitar 40 orang sahabat Nabi. Nabi itu kan rumahnya seperti itu di situ. Ketika masuk langsung masjid. Di seputaran masjid ini tempat tidurnya ahli suffah yang belajar pada Nabi, santrinya Nabi, santri-santri yang mukim kepada Nabi SAW. Nah, Abu Hurairah itu yang paling banyak. Tapi ketika ingin mensifati Nabi, Abu Hurairah enggak berani mensifati Nabi. Maksudnya ingin menjelaskan Nabi itu seperti ini, wajahnya seperti ini, enggak berani Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah dalam kitab itu bertanya kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Takut Imam Abu Hurairah itu takut kurang sempurna ngejelasin Nabi. Takut kata-katanya tidak mewakili keindahannya Nabi. Maka Abu Hurairah datang kepada Imam Ali, "Wahai Ali, sifatilah Rasulullah itu kepadaku." Lalu Imam Ali ceritakan, Nabi begini, wajahnya seperti ini, rambutnya seperti ini, kalau tingginya tidak terlalu tinggi, pendek tidak terlalu pendek, sedang, kalau berjalan begini caranya. Itu semua Imam Ali. Jadi barang siapa ingin sempurna mendapatkan ilmu, enggak bisa tidak kecuali melalui pintu. Siapa pintunya? Imam Ali karramallahu wajhahu. Sebagian ulama begitulah menjelaskan tentang hadis ini. Nah, ada kisah nih terakhir kita baca tentang pembuktian ilmunya Imam Ali. Siapa yang membuktikan Imam Ali? Orang-orang Khawarij yang membuktikan ilmunya. Bagaimana kisahnya? Ini masyhur, terkenal nih, pasti sudah pada dengar nih, tapi belum baca langsung di kitabnya. Sekarang kita baca pembuktian hadis Nabi. Ana Madinatul Ilmi, aku kata Nabi adalah kotanya ilmu. Wa Ali babiha, dan Ali adalah pintunya. Nah, sekarang kita lihat beberapa buktinya. Falamma sami'al khawariju, dan apabila sami'a mendengar al khawariju, yakni khawarij. Nah, kita minum dulu biar terang suaranya. Bismillah. Nah, falamma sami'al khawariju, maka ketika mendengar al khawariju, siapa? Yakni orang-orang khawarij, hadzal haditha, mengenai hadis ini. Jadi orang-orang Khawarij dulu dengar juga hadis ini, tahu mereka, oh ada begitu. Hasadu, mereka hasad, iri mereka, iri pada Imam Ali. Tahu kisah orang Khawarij? Kata Nabi, orang Khawarij itu bacaan Quranmu, kata Nabi, dengan para sahabat yang lain tidak setengah dari bagusnya bacaan mereka. Salat malammu tidak separuh daripada salat malam mereka. Tapi bacaan Quran itu tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai ke di kerongkongannya. Mereka itulah orang yang mengkafirkan para sahabat, bahkan membunuh para sahabat Nabi. Itu orang Khawarij, Islam tuh, tapi kelakuannya menyebabkan mereka kufur. Nah, sebagian orang-orang Khawarij didengar ini. Falamma sami'al khawariju, dan ketika mendengar al khawariju, siapa Khawarij? yakni orang-orang Khawarij, hadzal hadisa, mengenai hadis ini. Hasadu, mereka hasad dengan Imam Ali itu ya. Hasadu Aliyan, hasadlah mereka itu Aliyan, kepada Imam Ali. Kenapa? Karena Imam Ali dikatakan pintunya ilmu. Hasad mereka itu, iri maksudnya. Wajtama'a asyaratu nafarin, maka berkumpullah 10 orang di antara orang-orang Khawarij itu. Mereka mengumpulkan orang-orang Khawarij yang hebat-hebat. Jadi wajtama'a asyaratu nafarin min kibarihim, kumpul pembesar-pembesar Khawarij itu 10 orang yang besar-besar. Masya Allah, tuh orang-orang Khawarij zaman dulu tuh. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang ketika disuruh pergi berdebat dengan mereka, udahlah ya Rasulullah, saya mundur aja. Takut saya jadi seperti mereka juga kalau saya menghadapi mereka. Menguasai dalil,
Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran harus orang benar ini yang menghadapi, orang yang ahli juga dan benar dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang-orang masih kaleng-kaleng kayak kita ngajak debat, nanti kita ikut, ya, ikut. Banyak dari zaman dulu. Tapi ada seorang sahabat yang nantang, ya, seperti Imam Ali, Imam Ibnu Abbas, ya Rasulullah, utus aku saja. Apakah engkau tidak takut ketemu mereka? Jangankan, ini bahasanya itu meyakinkan, ya, meyakinkan dan menunjukkan akan ilmu. Kadang-kadang ilmu itu harus ditunjukin gitu. Jangankan 10 daripada kalau mereka, seluruh kabilah Khawarij itu saya bisa putuskan lehernya. Maksudnya apa? Hujah-hujahnya bisa saya potong sebelum selesai. Itu sebagian sahabat yang ilmunya begitu. Nah, di antaranya ada Imam Ali. Tapi Imam Ali didatangi oleh 10 orang Khawarij, daripada 10 orang Khawarij yang alim-alim, karena mereka hasad. Ternyata apa tujuan mereka? Qalu, mereka yang 10 orang tadi berkata, inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan. Sesungguhnya kami, yakni 10 orang Khawarij, nas'alu minhu, bertanya kepadanya Imam Ali, mas'alatan wahidatan, tentang satu permasalahan yang sama. Jadi setelah orang-orang Khawarij dengar hadis Nabi ini, mereka hasad, iri, dengki, berkumpul 10 orang hebat-hebat di antara mereka itu, lalu mereka sepakat, kita datang ke Ali itu, kita tanya dia dengan satu pertanyaan yang sama. Kamu nanyanya ini, kamu nanya ini, sama pertanyaannya, jangan beda, ya, jangan ada yang beda pertanyaannya. Kita datang ke Imam Ali, kita tanya dia dengan pertanyaan yang sama. Wa nara kaifa yajibu lana, dan kita akan lihat bagaimana ia menjawab kepada kita, bagaimana jawabannya kepada kita. Falau ajaba kulli wahidin minna jawaban akhar, na'lamu annahu alimun. Kalau nanti dia menjawab setiap pertanyaan kita itu dengan jawaban yang berbeda-beda, maka kita akui dan barulah kita tahu betul bahwa dia orang alim. Tapi kalau dia jawabnya satu, sama aja kayak kita, ya, sepakatlah mereka. Oke, paham, berangkat menemui Imam Ali. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata mereka, maka kita tahulah kalau dia memang alim, dia memang betul-betul berilmu, sebagaimana sabdanya Nabi yang di atas itu, bahwa ana madinatul ilmi, bahwa aku, kata Nabi, adalah kotanya ilmu, wa ali babiha, sedangkan ia Ali adalah pintunya. Nah, benarlah dia pintunya ilmu kalau dia bisa menjawab 10 pertanyaan yang sama, satu pertanyaan yang sama ditanyakan oleh 10 orang berbeda dan jawabannya mesti beda. Kalau jawabannya sama, sama aja itu dengan orang kebanyakan. Kalau beda, benar dia orang berilmu sebagaimana sabda Nabi. Maka datanglah mereka itu, faja'a wahidum minhum, maka datanglah seseorang, salah satu di antara mereka, bertanya kepada Imam Ali, wa qala, dan berkata, nanya sama Imam Ali yang pertama nih, orang pertama, ya Ali, wahai Ali, al-ilmu afdalu amil mali, amil malu. Wahai Ali, kata yang satu, tadi 10 kan ya, 10. Jadi yang bapak-bapak yang hitung saat yang sudah berapa nanti. Datang orang pertama, ya Ali, wahai Ali, al-ilmu afdalu amil mal, ilmu yang lebih utama atau harta? Pertanyaannya sama, ini satu pertanyaan. Fa ajaba Aliyu, maka Imam Ali menjawab pertanyaan orang pertama. Faqala, Imam Ali menjawab, al-ilmu afdalu minal mali. Wahai Khawarij, ilmu lebih utama dari harta. Enggak cukup dengan jawaban itu. Orang Khawarij nanya lagi yang pertama. Faqala, dijawab lagi oleh orang Khawarij yang pertama, bi ayyi dalilin, dalilnya apa? Tanya dalil tuh. Katanya dalil, dalilnya apa? Katanya. Qala, berkata Imam Ali menjawab, al-ilmu mirasul anbiya. Dalilnya adalah kenapa ilmu lebih utama dari harta?
Dalilnya pertama, al-ilmu mirasul anbiya, bahwa ilmu itu adalah warisannya para nabi. Wal malu, dan bermula harta adalah mirasu Qaruna wa Shaddadin wa Fir'auna. Sedangkan harta adalah warisannya Qarun, warisannya Shaddad, dan warisannya Fir'aun. Qarun terkenal ya? Terkenal. Shaddad terkenal juga. Udah pernah dengar riwayat Shaddad? Penjahat juga yang setara sama Qarun ya, nanti kita baca ya. Banyak orang-orang penjahat zaman dulu juga banyak, ada Shaddad. Wa Fir'aun, dan Fir'aun. Nah, ini jawaban Imam Ali. Wa ghairihim, dan yang selain dari mereka bertiga. Ilmu lebih utama dari harta. Dalilnya adalah satu, ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta warisannya Qarun, warisannya Shaddad, dan warisannya Fir'aun dan kawan-kawan. Fazahaba bihadzal jawabi, maka orang pertama pergi dengan membawa satu jawaban. Nah, ini sifat-sifat, ini jawabannya. Yang pertama, ilmu itu lebih utama dari harta karena ilmu warisan para nabi, sedangkan harta warisannya siapa? Qarun, Shaddad, dan Fir'aun. Ini secara umum begitu. Walau harta juga ada yang baik ya, tapi ini jawaban. Faja'a al-akharu, faja'a al-akharu, maka datang orang yang lain. Berarti yang keberapa? Yang kedua. Fasa'ala kama sa'ala al-awwalu, bertanya pula lah orang yang kedua ini sebagaimana pertanyaannya orang yang pertama. Wahai Ali, mana yang lebih mulia, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Itu pertanyaannya tadi. Maka Imam Ali jawab, adalah ilmu lebih mulia daripada harta. Fa ajaba Aliun, maka Imam Ali menjawab, wa qala, dan berkata, al-ilmu afdalu minal mali, bermula ilmu itu afdalu minal mali, adalah lebih utama daripada harta. Faqala, menjawab lagi orang Khawarij, bi ayyi dalilin, hanya dalil lagi dia, dalilnya apa? Faqala, maka Imam Ali menjawab, al-ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu, ilmu itu ia menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Benar nggak ya? Betul. Ada orang nggak bisa tidur karena banyak ilmu, justru nyenyak dia. Ada orang banyak harta nggak bisa tidur, banyak. Banyak. Artinya ilmu menjaganya, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Berarti mana yang lebih mulia, yang menjaga kita atau yang kita jaga? Yang menjaga kita. Itu jawaban yang kedua. Fazahaba bihadzal jawabi, maka orang yang kedua pun pergi membawa jawaban ini. Waja'a wahidun minhum, maka datang lagi satu orang di antara mereka. Wa sa'ala kama sa'ala al-awwaluna, wa sa'ala kama sa'ala al-awwalu, dan bertanya sebagaimana pertanyaan yang pertama, pertanyaan awal tadi. Fa ajaba Aliun, maka Imam Ali menjawab, wa qala, dan berkata ia, al-ilmu afdalu minal mali, kata Imam Ali kepada orang yang ketiga, adalah ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala, maka nanya lagi orang Khawarij, bi ayyi dalilin, dalilnya apa? Semua orang nanya dalil. Faqala, maka Imam Ali jawab, li sahibil mali aduun katsirun wa li sahibil ilmi sadiqun katsirun, bagi orang yang banyak hartanya musuhnya banyak, sedangkan orang yang banyak ilmunya kawannya banyak. Benar apa tidak? Benar. Ada orang merampok ilmu? Enggak ada. Kalau merampok harta banyak. Yang berapa itu?
Tiga. Jangan sampai lupa, soalnya nggak ada nomor di sini. Fazahaba bihadzal jawabi, maka pergi juga orang yang ketiga membawa jawaban ini. Wajah akharu, datang lagi yang lain. Faqala, dan maka berkata, al ilmu afdalu amil mal. Wahai Imam Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Faqala, maka berkata ia Imam Ali, al ilmu afdalu, ilmu adalah lebih utama. Faqala, nanya lagi si Khawarij, bi ayyi dalilin, dalilnya apa? Qala, jawab lagi Imam Ali, idza sarafta minal mali fa annahu yanqusu fa innahu yanqusu wa idza saraftu minal ilmi yazidu. Kenapa ilmu lebih utama? Karena harta kalau kamu tasarrufkan, kamu kasih ilmu itu ke orang, harta itu ke orang, maka ia berkurang. Sedangkan ilmu kalau kamu kasihkan ke orang, ia bertambah. Iya kan? Bertambah. Kita punya uang 1 juta, kita kasih ke orang 500.000, tinggal berapa? Tinggal 500.000 lagi, berkurang. Kita punya ilmu, kita kasih ke orang, berkurang atau bertambah punya dia? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Daripada saat dia menyampaikan, yang pertama ingatannya jadi tambah kuat, yang tadinya lupa-lupa jadi ingat lagi. Terus apa lagi? Ilmu itu dimanfaatkan orang itu tadi dan tidak akan pernah habis. Jadi bertambah terus, namanya ilmu. Sudah berapa itu? 4. Fazahaba bihadzal jawabi, maka orang yang keempat pergi dengan membawa jawaban ini. Wa hadaral akharu, maka hadir pula orang yang lain. Fasa'ala kama sa'alu, maka bertanya juga sebagaimana yang lain telah bertanya. Faqala al ilmu afdalu amil mal. Wa Imam Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Faqala, menjawab ia Imam Ali, al ilmu afdalu minal mali, bermula ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala, maka menjawab lagi si Khawarij tadi, bi ayyi dalilin, dalilnya apa katanya? Qala, Imam Ali jawab, sahibul mali yud'a bismil bakhil wal lu'mi, wa sahibul ilmi yud'a bismil izami wal kirami. Orang yang memiliki harta, dia akan dipanggil dengan sebutan bakhil. Ya kan? Ada peluang disebut bakhil. Dia hartanya banyak. Ada orang bawa proposal, besok mau beli Nabi, ini minta sumbangan. Kata orang kaya tadi, kerja makanya katanya, jangan minta terus. Ketika orang pergi, orang akan berkata apa? Bakhil dia itu. Maka seperti itulah dia diberi nama dan nama-nama celaan. Wa sahibul ilmi, sedangkan pemilik ilmu, yud'a bi ismil izami wal kirami, dia itu akan disebut orang dengan nama yang agung dan mulia. Ahli ilmu dipanggil apa? Ustadz, kiai, abuya, ajengan, tuan guru dan lain sebagainya. Syekh pasti dimuliakan. Maka ilmu itu alasannya jadi lebih mulia. Fazahaba bihadzal jawabi, maka pergilah orang yang keberapa? Yang kelima dengan jawaban ini. Kemudian selanjutnya, wa hadara akharu, datang lagi orang yang lain, wa sa'ala an zalika, maka dia bertanya tentang itu juga. Faqala al ilmu afdalu minal mali, maka jawab Imam Ali, sesungguhnya ilmu lebih utama dari harta. Faqala, berkata si Khawarij, bi ayyi dalilin, dalilnya apa katanya? Qala, Imam Ali jawab, al malu yuhfazu minas sariqi wal ilmu la yuhfazu minas sariqi. Harta itu harus dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu tidak dijaga daripada pencurian. Maksudnya ilmu enggak bisa dicuri. Mana ada orang bisa nyuri ilmu? Pencuri itu dikatakan mencuri kalau setelah diambil barangnya hilang. Tapi kalau ilmu tidak bisa dicuri karena dia tidak bisa hilang daripada dada pemiliknya. Yang ada dia membelah diri kan? Jadi banyak. Fazahaba bihadzal jawabi, maka pergilah orang yang berapa? 6. Yang kelima tadi pergi dengan membawa jawaban seperti itu.
Wa hadara akharu, maka datang lagi yang lain, wa sa'ala anhu, maka bertanya tentangnya. Faqala bi ayyi dalilin, nanya juga sudah diringkas ya. Nanya sama pertanyaannya. Wa Imam Ali, mana lebih utama, ilmu apa harta? Kata Imam Ali harta. Kata Imam Ali ilmu lebih utama. Dalilnya apa katanya? Maka Imam Ali jawab, qala, berkata Imam Ali, sahibul mali, pemilik harta itu, yuhasabu yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat akan dihisab. Wa sahibul ilmi, sedangkan ahli ilmu, yusfa'u yaumal qiyamati, diberi syafa'an. Kira-kira enak mana, dihisab atau diberi syafa'an? Enak diberi syafaat, bahkan bisa mensafaati orang. Fazahaba bihadzal jawabi, maka pergi pula lah orang yang keberapa? Yang keenam tadi kepada jawaban ini. Nah sekarang baru yang ketujuh. Waja'a akharu, maka datanglah orang selanjutnya, yakni orang yang ketujuh. Waqala, dan berkata, al ilmu afdalu amil mali, wahai Imam Ali, ilmu lebih utama atau harta yang lebih utama? Faqala, Imam Ali jawab, al ilmu afdalu minal mali, bermula ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala, berkata lagi si Khawarij tadi itu, bi ayyi dalilin, dalilnya apa? Qala, berkata Imam Ali, al malu yandarisu bitulil muksi wa mururiz zamani, bermula harta itu, kata Imam Ali, yandarisu, yandarisu artinya hancur, yandarisu akan hancur, akan lapuk harta itu, bitulil muksi, dengan lamanya disimpan, wa mururiz zaman, dan panjangnya waktu. Wal ilmu, sedangkan ilmu, la yandarisu wa la yabla, sedangkan ilmu itu tiada akan pernah hancur dan tidak akan pernah usang. Nah itu jawabannya. Fazahaba bihadzal jawabi, maka pergilah orang yang keberapa? Tujuh ini, pergilah orang yang ketujuh ini dengan jawaban itu. Wa hadara akharu, maka datang lagi orang yang selanjutnya, yakni orang yang keberapa? 8. Wa sa'ala faqala, dia bertanya, al ilmu afdalu amil mal, wahai Imam Ali, ilmukah yang utama atau harta? Faqala, maka Imam Ali jawab, al ilmu afdalu, adalah ilmu itu lebih utama. Faqala, berkata lagi si Khawarij, bi ayyi dalilin, dalilnya apa? Faqala, maka Imam Ali jawab, al malu yuqsil qalba, adalah harta itu mengeraskan hati. Wal ilmu, dan bermula ilmu, yunawwirul qalba, menerangi cahaya bagi hati. Fazahaba bihadzal jawabi, maka pergilah orang yang keberapa ini? 8 ya? Yang ke-8 ini dengan jawaban itu. Wa hadaral akharu, datang lagi orang yang lain, yakni orang yang ke-9. Fasa'ala an zalik, maka dia bertanya tentang hal itu. Faqala, bertanya dia Khawarij tadi, al ilmu afdalu amil mali, wahai Imam Ali, ilmu yang lebih utama atau harta? Faqala, Imam Ali jawab, al ilmu afdalu minal mali, bermula ilmu itu lebih utama dari harta. Faqala, maka si Khawarij jawab lagi, bi ayyi dalilin, dengan dalil apa kamu ngomong seperti itu? Dalilnya apa? Qala, menjawab Imam Ali, sahibul mali sahibul mali yadda'i, sahibul mali, pemilik harta itu, yadda'i rububiyata, kadang-kadang sampai menyebut dirinya Tuhan, seperti dulu Fir'aun. Seperti orang itu menuhankan dirinya, bahkan menuhankan harta. Oleh sebab dia punya banyak harta, dia seolah-olah merasa dirinya Tuhan, bisa mengatur orang. Itu celahnya harta. Bisa babil mali, disebabkan oleh harta itu. Wa yadda'i sahibul ilmi, sedangkan ahli ilmu menyebut akan ahli ilmu itu al-ubudiyata, bahwasanya ia adalah hamba. Jadi itu bedanya. Kalau orang
harta itu bisa menyebabkan pemiliknya jadi mengaku Tuhan, sedangkan kalau ilmu akan selalu menyebut dirinya hamba dalam hal ibadah. Itu yang berapa tadi? 9 ya? Nah, ke-9. Sampai yang ke ini, yang jawaban ini Imam Ali bilang, falau sa'aluni an haza, walaupun mereka datang lagi dengan jumlah berapapun juga bertanya dengan pertanyaan ini, yakni pertanyaan yang sama, la ajabtu jawaban akharu, maka pasti aku, kata Imam Ali, akan menjawab semua pertanyaan itu dengan jawaban yang berbeda, madumtu hayyan, selama aku masih hidup. Kita bisa bayangkan, andainya seumur hidup Imam Ali ditanya dengan satu pertanyaan ini, maka akan keluar dari lisan Imam Ali jawaban yang benar, tetapi beda sepanjang umurku, kata Imam Ali. Faja'u wa aslamu kullahum, maka datanglah orang-orang Khawarij itu, yang 10 orang itu datang kepada Imam Ali, wa aslamu, dan mereka semua berislam. Apa maksud berislam di sini? Tobat setelah Islam. Mereka itu ingkar lagi, jadi mengkafir-kafirkan para sahabat, punya pemahaman yang menyimpang, jadi Khawarij. Sebagian ulama menyebut Khawarij itu kafir, ya, dengan akidah mereka yang seperti itu. Maka setelah mendengarkan jawaban Imam Ali ini, mereka mengakui akan kealiman Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka datang semuanya secara bersama-sama kepada Imam Ali, lalu mereka mengucapkan Islam lagi kepada Imam Ali. Maknanya mereka bertaubat daripada kesesatan-kesesatan mereka dalam berfikir. Jadi mereka benar-benar mengakui daripada kealiman Imam Ali bin Abi Thalib. Terbuktilah hadis Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, ana madidatul ilm, sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah kotanya ilmu, wa aliyu, dan bermula Ali, babiha, adalah pintunya. Jadi Imam Ali itu dalam riwayat, sebagian riwayat para ulama itu menuliskan, itu hari-harinya menyeru kepada orang-orang di mana-mana, di lembah-lembah, bertanyalah kamu kepadaku, bertanyalah kamu kepada aku sebelum kalian kehilangan aku. Seterusnya begitu. Imam Ali itu berkata, aku mengetahui segala perkara, aku mengetahui semua Al-Quran yang diturunkan, di mana dia diturunkan, di lembah mana dia diturunkan, tentang apa itu maksudnya turun. Kata Imam Ali, aku tahu semuanya. Maka kamu yang ada, tanyalah padaku sebelum kamu kehilangan aku. Karena setelah hilang Imam Ali, maka hilanglah pintu ilmu itu. Maknanya pintu kesempurnaan ilmu. Adapun yang berilmu banyak dari kalangan para sahabat yang mujtahid itu ilmu secara globalnya, ilmu syariat yang wajib diketahui, semua sahabat dah tahu itu. Tapi ada ilmu-ilmu yang detil, yang sifatnya rahasia dan lain sebagainya, yang tidak semua orang layak untuk mengetahuinya. Tidak semua juga mengetahui, tapi Imam Ali mengetahui semuanya.